Nah, kita sekarang akan belajar lebih dahulu mengenai transformasi kecepatan menurut Galileo atau kecepatan relatif. Nah, misalkan begini, ada dua benda A dan B bergerak saling menuju. Lalu ada seorang pengamat yang diam di tanah. Nah, diberitahukan bahwa A bergerak terhadap P, jadi saya tulis VAP 10 meter per detik. Jadi arahnya ke kanan. Lalu kecepatan B terhadap P misalkan minus 3 meter per detik, jadi arahnya ke kiri. Nah, sekarang kalau ditanyakan berapakah kecepatan A terhadap B. Nah, jadi bagaimana A bergerak menurut B kecepatannya. Nah, menurut Galileo, kecepatan relatif benda terhadap yang lain secara umum dapat dituliskan seperti ini. Jadi, kecepatan A terhadap B sama dengan kecepatan A terhadap P ditambah kecepatan P terhadap B. Jadi, kita lihat ada suatu susunan yang sesuai di sini awal dan akhirnya, yakni A ke B, ini juga A ke B, dan di sini tengah-tengahnya yaitu P. Nah, sekarang kita akan melihat dahulu bahwa tadi diberitahukan kecepatan A terhadap P 10 meter per detik. Nah, lalu yang kedua adalah kecepatan B terhadap P minus 3. Nah, padahal kita yang di sini kecepatan dari pengamat menurut si B, jadi dibalik. Nah, ini tentu hanya tinggal membalik saja, yaitu bernilai 3 meter per detik. Jadi, seolah-olah dari sudut pandang B, pengamat ini bergerak ke kanan dengan kecepatan 3 meter per detik. Nah, dari sini kita bisa hitung kecepatan A terhadap B sama dengan kecepatan A terhadap P tadi 10 meter per detik ditambah 3 meter per detik. Jadi kita lihat bahwa menurut B, A bergerak ke kanan dengan kecepatan 13 meter per detik, dan memang masuk akal. Jadi kalau misalkan ada dua benda yang saling berhadapan, maka benda yang satu akan melihat benda yang lain bergerak seperti lebih cepat dari yang sesungguhnya. Nah, atau kalau misalkan kita bayangkan A masih ke kanan dengan kecepatan terhadap pengamat P 10 meter per detik. Nah, sekarang kita misalkan B-nya bergerak ke kanan juga 3 meter per detik. Jadi ini kecepatan A terhadap P dan ini kecepatan B terhadap P. Nah, pertanyaannya adalah berapakah kecepatan A terhadap P? Terhadap B, maaf. Jadi sekali lagi ini sama dengan VA terhadap P ditambah V dari P terhadap B. Jadi kita harus pastikan bahwa awal dan akhirnya sama, A ke B, dan tengah-tengahnya di sini sama, P. Nah, tadi A terhadap pengamat P adalah sebesar 10 meter per detik. Lalu, di sini V kecepatan B terhadap P 3 meter per detik. Nah, padahal yang kita ingin gunakan adalah kecepatan P terhadap B. Jadi nilainya tinggal kita balik saja, yaitu minus 3 meter per detik. Jadi minus 3 meter per detik. Nah, memang pada gerak yang arahnya sama di sini, maka B akan melihat bahwa A seperti bergerak terhadap B dengan kecepatan 7 meter per detik. Nah, sekarang pada benda yang bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, yakni 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik, maka transformasi kecepatan atau kecepatan relatif menurut Galileo akan mendapati satu masalah. Nah, baik, kita lihat dulu contoh yang pertama. Jadi, misalkan kalau kita punya dua benda, tadi A, B, nah, misalkan mereka bergerak dalam arah yang sama dahulu.
Jadi mereka bergerak relatif terhadap seorang pengamat yang diam di tanah. Nah, kita diberitahu nilai kecepatan A terhadap pengamat P tadi misalkan 0,8 C. Jadi C ingin menyatakan nilai dari kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Berarti 0,8 dikali 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Nah, memang pada pembahasan relativitas khusus ini kita akan banyak mendapati kecepatan-kecepatan dalam nilai yang mendekati kecepatan cahaya. Lalu kecepatan B terhadap P 0,6 kali C. Nah, pertanyaannya berapakah kecepatan A terhadap B? Nah, jika kita menggunakan kecepatan relatif menurut Galileo, maka kita akan menuliskan bahwa ini sama dengan VA terhadap P ditambah VP terhadap B, di mana VP terhadap B sama dengan minus 0,6 kali C. Nah, di sini kita lihat ternyata nilainya masih bisa kita terima karena kecepatan tersebut nilainya masih di bawah kecepatan cahaya. Di sini 0,2 kali C. Nah, sekarang coba kita pikirkan satu hal di mana A dan B bergerak saling menuju. Nah, kalau tadi kecepatan A terhadap pengamat P ini adalah 0,8 C ke kanan, lalu kecepatan B terhadap P ke kiri jadi 0,6 C, maka kecepatan A terhadap B sama dengan kecepatan A terhadap P ditambah kecepatan P terhadap B, yang nilainya adalah kalau dari nilai V B terhadap P minus 0,6 maka V P terhadap B positif 0,6 C. Jadi kalau kita hitung kecepatan A terhadap B, kecepatan relatif A menurut B sama dengan 0,8 C ditambah 0,6 C, yang hasilnya adalah 1,4 C, di mana dalam realita hal ini tidak akan pernah terjadi, yakni benda bergerak dengan kecepatan melebihi kecepatan cahaya. Jadi ada satu hal yang fundamental yang harus dipikirkan untuk transformasi kecepatan atau kecepatan relatif pada benda-benda yang bergerak mendekati kecepatan cahaya, di mana transformasi kecepatan menurut Galileo, kecepatan A terhadap B yang adalah sama dengan penjumlahan vektor kecepatan A terhadap P ditambah kecepatan P terhadap B pada kasus-kasus yang mendekati kecepatan cahaya tidak lagi bisa kita gunakan. Nah, pada video selanjutnya kita akan melihat bagaimana transformasi dari Lorentz dapat menyelesaikan hal tersebut.